Creators, selamat datang di serial podcast Kenal UKM. Bersama saya Alia, selama beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang soal bisnis UMKM. Nah, saat ini kita kehadiran penggerak UKM dan khususnya itu di bidang digital marketing. Ada Coach Elang Yudantoro. Selamat datang Coach Elang di Corporate Space Gondandia. Halo. Oh iya Coach, apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik, Mbak Lia. Alhamdulillah. Oh iya, Coach Elang ini sudah melintang di dunia bisnis dan juga pendiri dari Kelas Bisnis. Kalau boleh cerita sedikit nih mengenai pengalamannya waktu terjun di dunia bisnis itu gimana sih, Coach? Iya, jadi apa namanya? Ini bisa dibilang bukan sesuatu yang dicita-citakan ya. Karena dulu sebenarnya cita-citanya ketika sekolah pengennya jadi psikolog dulu sebenarnya. Cuman ketika di perjalanan belajar sekolah, kemudian di SMA lebih nyaman ngajar gitu. Jadi sempat belajar ngajar ketika masih SMA dan akhirnya mengganti cita-citanya yang awalnya dari psikolog menjadi guru gitu. Makanya ketika setelah lulus SMA ngambil pendidikannya untuk menjadi guru bahasa Inggris gitu. Guru bahasa Inggris. Cuman setelah dicoba, setelah lulus kuliah, kemudian akhirnya ngajar ya, sempet 4 tahun ngajar di sekolah-sekolah, kemudian juga ngajar di beberapa lembaga perusahaan, dan pada saat itu kondisinya ketika sambil ngajar sambil merintis usaha gitu. Dan karena ternyata lebih enak usaha, dalam artian hasilnya bisa lebih cepat dan lebih banyak dibanding jadi guru ya, walaupun ya itu pilihan. Akhirnya karena kayaknya lebih fokus ke usaha, ya udah meninggalkan dunia mengajar di sekolah pada saat itu gitu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah jalanin usaha, dan karena masih punya panggilan jiwa untuk mengajar, jadi yang dijalanin dua-duanya ya. Kalau untuk latar belakang Coach sendiri waktu mendirikan Kelas Bisnis itu apa ya, Dok? Dulu awalnya di tahun 2013-2014 nggak seperti sekarang ya, artinya kesempatan buat belajar bisnis tuh ya tinggal buka handphone gitu. Kalau zaman dulu masih harus kita ikut seminar-seminar, kita ikut pelatihan seperti itu, dan ngerasain mulai bener-bener fokus di bisnis tahun 2010 sampai 2013 itu otodidak ya, artinya dalam artian ngejalanin bisnis tapi juga ikut banyak seminar dan training gitu. Nah, karena merasa ini kayaknya teman-teman banyak juga nih yang punya pengalaman mirip-mirip ya, artinya ketika membangun bisnis itu nggak gampang ya, jungkir balik lah. Jadi kepikiran waktu itu sempat ikut komunitas, kemudian akhirnya komunitasnya bubar. Nah, dari situ kita coba buat kelas bisnis ini gitu. Karena pengalaman ngejalanin bisnis istilahnya berdarah-darah, jungkir balik, jatuh bangun, dan teman-teman juga yang bangun bisnis punya pengalaman yang sama. Akhirnya ya kenapa nggak kita belajar bareng gitu. Makanya kita coba rintis seperti itu. Kan tadi Coach bilang sejak kuliah ya udah mulai bisnis ya. Nah, itu sebagai pelaku bisnis dari kuliah, itu bedanya sama yang sekarang tuh, zamannya sekarang tuh gimana sih? Perbedaan kita mulai usaha tuh dari dulu sama zaman sekarang tuh gimana sih, Coach? Cukup banyak sih ya perbedaan antara ketika bangun usaha. Zaman dulu dimana belum online, itu belum seperti sekarang yang jadi
kebutuhan sehari-hari ya. Artinya kita untuk belajar aja tuh harus benar-benar berusaha gitu kan. Dalam artian kalau sekarang kan orang di luar kota bisa belajar lewat online ya, ada webinar gitu kan. Artinya pembelajaran juga lebih mudah kalau zaman sekarang. Tapi memang karena kalau untuk belajar digital mungkin juga nggak banyak ya yang bisa bertahan dengan adanya webinar ini, karena kan butuh teknis, klik apa terus pencet apa gitu kan. Apalagi yang usianya udah 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas tuh pasti akan kesulitan gitu ya. Seperti itu sih bedanya. Kalau Coach Elang nih kan targetnya tuh UKM ya dalam penerapan digital marketing ini. Kenapa sih Coach Elang tuh menyasar UKM gitu untuk digital marketing ini? Iya, kebetulan sekarang juga saya alhamdulillah dipercaya untuk mengajar di beberapa lembaga pemerintahan, dinas, kementerian. Dari data jumlah UKM di Indonesia kan banyak banget, lebih dari 50 juta UKM. Tapi kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, banyak sekali UKM itu yang artinya menjalankan usaha ya seperti bertahan hidup aja gitu. Hanya nggak sampai 20% yang benar-benar bisa berkembang, kemudian punya banyak cabang, omsetnya meningkat gitu kan. Jadi artinya benar-benar naik kelas emang nggak banyak. Nah makanya dari situ kita terpanggil untuk bagaimana kita bisa membantu sebanyak mungkin UKM di Indonesia yang UKM ini kan menyerap lapangan kerja banyak banget gitu ya. Artinya kalau kita pengen membuka lapangan kerja, sebenarnya nggak harus susah-susah mendirikan perusahaan gitu kan. Cukup dengan kita menjalankan usaha dengan semaksimal mungkin, kita bisa mulai menerima membuka lapangan kerja mulai dari 1, 2, 3 orang sampai akhirnya banyak gitu. Kalau untuk saat ini sudah berapa banyak member ya Coach yang sudah bergabung di Kelas Bisnis? Alhamdulillah sih kalau untuk alumni itu bisa dibilang ratusan ya. Kurang lebih 36 yang sudah lulusan ambil program kursus sertifikasi digital marketing dari BNSP. Kemudian lebih dari 100 orang yang ikut program belajar digital marketing komplit, dan lebih dari 500 yang ikut kelas pemula, kita nyebutnya kelas bisa gitu. Jadi UKM yang mungkin belum punya budget besar ya, karena kan kalau kita hanya ikut belajar bisnis dari seminar-seminar yang sifatnya gratis atau murah, mungkin nggak terlalu signifikan ya. Artinya si UKM-nya juga kan akan ngerasa ya udahlah toh belajarnya gratis gitu, jadi nggak dipraktekin juga nggak apa-apa. Dan itu kan yang sebenarnya membuat permasalahan salah satu UKM kenapa nggak banyak berkembang gitu. Dan kita ambil jalur kelas berbayar. Jadi dalam tanda kutip kalau orang udah terpaksa misalnya keluar uang modal belajarnya let's say 12 juta, itu kan pasti akan gimana caranya supaya usahanya berkembang ya nggak sih. Kalau cuma ikutan kelas-kelas yang bahasanya 100.000, 200.000, paling mahal 500.000, mungkin ya bahasa kasarnya nggak dipraktekin juga ya nggak apa-apa lah toh, murah meriah gitu. Usahanya jadi kurang ya. Nah jadi perkembangannya juga pasti beda gitu. Coach, kalau yang bergabung nih di Kelas Bisnis itu dari wilayah mana aja ya, Coach? Ya alhamdulillah ketika pandemi kemarin yang awalnya orang-orang yang ikutan cuma Jabodetabek, di pandemi ini jadi jauh lebih bertambah, mulai dari Aceh, terus ada Balikpapan, bahkan Makassar, Bali, Sidoarjo, Probolinggo. Jadi ada banyak kota sih, kurang lebih kita inventarisir itu 26 kota yang udah ikutan belajar. Gitu. Untuk kelas bisnis nih
program yang bisa diikuti pelaku UKM tuh untuk memaksimalkan digital marketing itu apa aja, Coach? Jadi kita punya banyak sih ya program-program, mulai dari kalau yang di luar Jabodetabek itu ada pilihannya kelas pemula atau kelas bisa. Itu kita belajarnya lewat online, Zoom, kemudian ada grup pembinaan khusus. Kemudian juga kalau misalnya yang pengen lebih serius dan belajar lebih komplit, bahkan sampai dapat sertifikasi kompetensi dari BNSP, kita juga ada namanya kelas digital, kelas garansi sertifikasi BNSP. Nah itu buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, ya kan? Karena kan sekarang eranya udah digital, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman walaupun di luar Jakarta gitu ya. Kayak ada salah satu yang saat ini lagi belajar, Pak Supranoto dari Probolinggo, itu jauh-jauh dari Probolinggo untuk belajar secara rutin lewat Zoom seperti itu. Nah kalau untuk yang di Jabodetabek itu disarankan ikut kelas yang offline ya. Kita punya kelas di Rawamangun dan ada jadwal-jadwalnya, dan itu juga bisa dibilang terbagi jadi 2 program yang untuk pemula atau UKM yang mungkin baru merintis, kemudian reseller atau baru belajar jadi agen gitu kan. Biasanya kan modalnya terbatas ya, jadi kita punya program kelas bisa. Nah kemudian yang kedua yang sama kelas garansi ya dengan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Nah itu juga ada untuk yang offline, mungkin akan lebih memuaskan seperti itu. Oke, Coach. Kalau untuk fasilitas nih didapat kalau bergabung di kelas bisnis tuh apa aja ya? Insya Allah akan dapat banyak ya, mulai dari kita punya ada member area, jadi teman-teman bisa akses video-video pembelajaran, rekaman dari website kita. Terus kita juga membantu teman-teman supaya jaringannya lebih banyak ya. Kalau biasanya kan jualan online ya, belajar jualan di berbagai media gitu ya. Kemudian kita juga bukakan kesempatan buat teman-teman untuk bagaimana caranya supaya bisa lebih eksis dan lebih laris lagi gitu. Nah kita juga kasih kesempatan buat teman-teman konsultasi bebas gitu ya. Kayak misalnya hari ini ada salah satu alumni yang pengen janjian buat ketemuan konsultasi, Coach posisi lagi di mana, lagi di Jakarta nggak? Jadi bisa artinya tidak harus belajar itu hanya ketika jadwal kelas gitu. Betul. Kalau ini Coach Elang selama pengalamannya nih mengembangkan kelas bisnis ini, ada nggak sih tantangannya seperti apa menghadapi member-member yang bergabung ini seperti apa, Coach? Alhamdulillah banyak sih ya tantangan, keseruan yang kita hadapin, karena kan kayak namanya ya ini kursus, artinya orang yang daftar atau orang yang berminat untuk belajar itu kan pertama mereka punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Ada yang udah usahanya menengah atau bahkan udah besar, dan kebanyakan yang pemula atau yang baru mulai gitu. Nah biasanya kalau teman-teman yang baru mulai kemudian dalam tanda kutip pengen semaunya, biasanya akan lebih lama berhasilnya gitu dibanding teman-teman yang ketika diberikan arahan pokoknya dia manut aja gitu. Dia biasanya akan lebih cepat. Ada salah satu alumni kita yang punya usaha percetakan, itu hanya dalam waktu 4 bulan aja bisa yang tadinya omsetnya 28 juta itu bisa sampai 100 juta gitu, hanya belajar dan praktek 4 bulan gitu. Kebayang kalau misalnya lebih dari 4 bulan dan sampai sekarang masih suka komunikasi juga, itu bahkan sekarang buka cabang di kota lain percetakannya itu gitu. Jadi ketika yang diajarkan
dipraktekkan dan dimaksimalkan, hasilnya juga dahsyat gitu. Kalau ini coach, kan sekarang udah zamannya Gen Z ya, generasi apa ya, milenial sama milenial lah, Z gitu kan. Nah kalau menurut coach nih, untuk kami para generasi Z ini, apa sih tantangannya kalau misalnya kita mau buat usaha bisnis gitu? Ada nggak tips-tipsnya nih buat kita? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ini nggak hanya Gen Z aja sih, iya jadi sih, semua gen, semua generasi ya. Kalau buat awalan membangun usaha, saya yakin mentor-mentor bisnis juga banyak yang menyarankan untuk mulai dari satu bisnis. Ya, artinya kita jangan begitu terjun ke dunia bisnis atau usaha itu jualannya semuanya gitu. Jadi kita mulai dari satu usaha. Nah, ketika usaha ini udah kita jalanin dan kita udah merasakan ada hasilnya, kita kembangkan gitu ya. Khususnya kalau hari ini kan eranya udah digital, jadi teman-teman bisa memaksimalkan semua media sosial gitu ya. Terus memanfaatkan kemampuan digital untuk membantu memviralkan usaha kita gitu. Nah, ketika usahanya udah berkembang, udah lebih stabil, baru tuh kita bisa usaha-usaha yang lain gitu ya. Walaupun ada juga pendekatan, misalnya saya belum tahu nih mau punya fokus apa gitu, ya udah saya jualin aja semuanya, itu juga boleh gitu. Jadi fokusnya bukan fokus produk, fokus aktivitasnya, yang penting jualan, yang penting promosi ya. Ketika kita udah tahu kok ternyata produk yang banyak peminatnya, baru kita fokuskan ke sana gitu. Tapi kadang suka ada orang tuh misalnya kayak ngumpulin niat dulu nih, ngumpulin modal dulu, ngumpulin mindset dulu, itu tuh sebenarnya ada betulnya nggak sih? Atau misalnya jangan tunda-tunda, langsung aja gas, gimana sih coach? Menurut coach gimana? Setiap orang pasti punya kasus yang berbeda-beda dan pertimbangan yang beda-beda. Jadi mungkin kalau pengen lebih enaknya sih konsultasi secara pribadi dulu gitu ya. Artinya kayak kalau teman-teman misalnya kalau di kasus lain kan ketika kita sakit, kita nggak bisa justifikasi, oh saya batuk terus minum obat batuk akan langsung sembuh, kan nggak juga gitu kan. Jadi ketika konsultasi, oh ternyata nih masalahnya misalnya radang tenggorokan ya. Jadi ketika bisa konsultasi dan ketemu akar masalahnya di mana, maka akan lebih enak buat mencahin gitu ya. Emang ada teman-teman yang istilahnya banyak pemikiran di awal ya kan, karena di kita juga ada pendekatan di mana bagaimana sih memaksimalkan potensi kita, khususnya dilihat dari genetik. Ketika teman-teman mau mulai usaha atau menjalankan usaha, punya kendala seperti apa, itu juga bisa dipecahkan seperti itu. Berarti kalau kita mau mulai usaha, tetap harus ada bimbingan juga ya? Sebaiknya seperti itu. Harus juga di kelas bisnis. Ya, kelas bisnis. Oke, coach. Kalau untuk goalsnya nih, coach, untuk kelas bisnis dalam jangka waktu dekat ini gimana goalsnya? Oke, jadi kita sih berharapnya setahun ke depan paling tidak kita bisa membantu jauh lebih banyak UKM di Indonesia supaya bisa mengembangkan usahanya, membesarkan usahanya, kemudian kita tumbuh bareng gitu ya. Dan alhamdulillah nih pada kesempatan ini kan kita bisa kesempatan buat kolaborasi bareng sama Concreate. Nah, jadi mungkin kedepannya ada banyak program juga yang antara kelas bisnis dan Concreate bisa adakan gitu ya, bisa kita jalankan bareng untuk membantu teman-teman khususnya pengusaha di Indonesia supaya bisa majuin bisnisnya seperti itu. Terima kasih banyak nih coach sudah mau bincang-bincang, bagi-bagi pengalaman, inspirasinya ke kami semua yang ada di sini. Semoga
sesi podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Semua kita bisa di lain kali bisa bincang-bincang lagi ya, Coach. Siap. Di lain waktu, oke. Makasih Kreator sudah nonton sesi podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Teman-teman sahabat podcast Kenal UKM yang ingin belajar bisnis online dan digital marketing, boleh banget nih kepoin Instagramnya @kelasbisnis.id atau kunjungi website kelasbisnis.id. Kalian bisa langsung hubungi melalui WhatsApp 085 10 777 221 dengan Ibu Ilma. Di sini kalian bisa belajar digital marketing secara online, dan gak cuma online aja loh. Kalian bisa belajar dengan praktek langsung di kantornya di Pasar Jaya Sunan Giri lantai 1, Jalan Sunan Giri nomor 21, Rawamangun, Jakarta Timur. Selain kelas digital marketing, kelas bisnis juga menyediakan kelas belajar copywriting, training, dan workshop sertifikasi BNSP yang bisa diikuti oleh para pengusaha UMKM baik yang pemula maupun yang berpengalaman. Kelas bisnis juga menyediakan jasa-jasa digital marketing buat kalian yang membutuhkan jasa manajemen sosial media bisnis online, pembuatan website, dan juga jasa konsultasi bisnis. Nah, jika teman-teman ada yang butuh tempat untuk meeting, ruang kerja yang nyaman, bikin event, atau mau ngonten podcast asik di studio yang keren, yuk kepoin Concrete Space by Mikti di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Concrete menyewakan berbagai ruang coworking space yang kondusif, lokasi yang strategis, keren dengan harga yang terjangkau. Bisa kunjungi Instagram kami di @concreateid. Nah, sahabat UKM yang ingin usahanya masuk ke podcast Kenal UKM, sahabat UKM bisa ketik di kolom komentar mau podcast bareng kelas bisnis dan Concrete dan tuliskan jenis usaha dan perjalanan singkat usaha kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.